Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sistem peredaran darah pada manusia. Nah, teman-teman semua, kali ini kita akan sama-sama belajar apa itu sistem peredaran darah. Kemudian, apa saja organ peredaran darah kita, dan peredaran darah besar, serta peredaran darah kecil pada manusia. Apa itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah yaitu suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, teman-teman, peredaran darah manusia itu merupakan peredaran darah tertutup. Itu dikarenakan darah mengalir di dalam pembuluh darah. Dan peredaran darah manusia disebut juga peredaran darah ganda. Kenapa? Karena melewati jantung sebanyak 2 kali ketika darah mengalir ke seluruh tubuh. Nah, apa saja organ-organ peredaran darah kita? Pertama, jantung. Kedua, pembuluh darah. Dan ketiga, paru-paru. Organ jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung kita terdiri 4 ruang: serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Di antara serambi dan bilik terdapat sebuah katup. Katup tersebut berfungsi agar darah yang ada di bilik tidak kembali ke serambi. Organ pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi atau arteri merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh balik atau vena merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Berikut ini merupakan perbedaan antara pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Silakan teman-teman baca dan pahami ya. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tahukah kalian bahwa seluruh panjang pembuluh darah kita, jika dihubungkan dari ujung yang satu dengan ujung yang lainnya, bisa mencapai 160.000 km. Wow! Fungsi organ peredaran darah. Serambi kanan berfungsi menerima darah kotor atau darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Serambi kiri berfungsi menerima darah bersih atau darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Bilik kanan berfungsi memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Sedangkan bilik kiri memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Sementara itu, vena pulmonalis berfungsi membawa darah yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru ke jantung. Arteri pulmonalis mengalirkan darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Sedangkan paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Peredaran darah manusia meliputi peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kita bahas terlebih dahulu peredaran darah besar.
Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini urutan peredaran darah besar pada manusia. Bilik kiri mengandung darah yang kaya akan oksigen, memompa darah ke seluruh tubuh melewati pembuluh aorta, kemudian melewati pembuluh arteri, menuju tubuh bagian bawah dan tubuh bagian atas. Setelah peredaran darah sampai ke seluruh tubuh, terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh kapiler. Kemudian darah yang kaya karbon dioksida kembali ke jantung melewati pembuluh vena dan sampai pada serambi kanan. Peredaran darah kecil pada manusia. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Nah, berikut ini adalah urutan peredaran darah kecil pada manusia. Bilik kanan mengandung darah yang kaya akan karbon dioksida, memompa darah menuju paru-paru, melewati pembuluh arteri pulmonalis. Kemudian di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Kemudian darah yang kaya akan oksigen akan kembali ke jantung melewati pembuluh vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita tentang sistem peredaran darah manusia. Jangan lupa pelajari kembali di rumah ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.